True life is not fellowship. It's discipleship. It's not living. It's life. It's not religion. It's kingdom. Kami memanggil namamu. Sampaikan sebagian firman-Mu, kebenaran yang memerdekakan. Anak-Mu menyediakan diri sebagai bejana. Biarlah namamu sebagai jajan dipermuliakan. Engkau mengasihi umat-Mu. Lawat yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hibur. Dan Engkau memulihkan. Mata air memancar di padang gurun. Penuhi ruangan ini dengan kehadiran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara boleh pelan-pelan duduk kembali. Apa yang diberikan Yesus adalah sesuatu yang disalahfahami oleh bahkan kaum agama, ahli Taurat. Sebab dia tidak membawa sebuah peraturan yang lebih baik, tetapi membawa sesuatu yang baru, adalah hubungan dengan pribadinya. Karena di dalam dia ada hidup itu. Dan apa yang dia bawa adalah sebuah akses untuk menemukan sesuatu yang hilang ketika Adam jatuh dalam dosa. Adalah kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan sekedar sebuah lokasi di sana di situ. Kerajaan Allah adalah sebuah dimensi. Bahasa kerennya metaverse. Di mana dialah akses code itu. Portal itu. Dialah tabut perjanjian. Dan kerajaan Allah, ketika orang menemukan, dia akan mengalami perjumpaan dengan kasih-Nya. Dia akan mengalami perjumpaan dengan kuasa-Nya. Dia akan menemukan perjumpaan dengan kebenarannya. Bukan sekedar sebuah konsep, tapi wujud. Dan kebenaran dalam kerajaan Allah bukanlah kebenaran yang linier. Bukan seperti pujasera semata. Ada liniernya, iman, harap, kasih. Firman-Nya menuliskan dari iman kepada iman. Level to level. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Tabernakel bicara pintu gerbang, halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Perjalanannya Elisa dan Elia dari Gilgal, Betel, Jericho, Jordan. Supaya engkau mengenal kehendak Allah yang baik, terus berkenan dan sempurna. Setiap level dia punya paradigma yang baru. Sebuah terobosan hanya terjadi ketika kita menemukan masuk dalam paradigma yang baru. Sebuah nuansa, sebuah dimensi yang berbeda ketika orang dari halaman masuk ke ruang kudus. Amin. Apa perbedaannya? Halaman, makanya di dalam bahasa Inggrisnya outer courtyard. Outer, luar. Dia masih terhubung dengan cuaca. Kitab Galatia mengingatkan, selama seorang anak belum akil balik, dia takluk kepada elemen dunia. Ketika
seorang bayi, anak menjadi bayi, dia hanya bisa makan bubur. Itulah paradigma. Jangan dikasih stik, mati keloloten ya. Sekalipun stik itu bergizi. Tapi kalau orang dewasa, dia minum susu terus. Dia akan kurang bertenaga. Ketika seorang akil balik, baru dia bisa jatuh cinta. Isn't it? This paradigm. Dunia ini mengalami terobosan. Ketika manusia menemukan sebuah paradigma baru. Ketika ahli fisika menemukan bahwa namanya partikel massa itu hakikatnya bukan massa tapi gelombang energi. Keluar yang namanya bom nuklir. Satu kota lulu lantak. Keluar yang namanya nirkabel. Wireless. Ini terjadi ketika ilmu fisika memahami apa itu kuantum. Metamorfosa itu bukan lebih baik. Baru. Seekor ulat bukan jadi ulat lebih baik. Tapi berubah, bertransformasi menjadi kupu-kupu. Amin. Mari kita bukan hanya bergerak lebih baik. Mari kita menemukan satu kunci. Kita menemukan paradigma baru. Ketika manusia hidup dalam zaman batu. Paradigmanya adalah alam memelihara dia. Butuh daging dia berburu. Ya kan? Butuh ikan dia mancing. Masuk zaman pertanian. Itu namanya budidaya. Masuk dalam industri. Itu namanya rekayasa. Jadi Anda jangan pikir yang namanya hasil pertanian itu selalu pertanian. Hasil pertanian itu harus masuk dalam era paradigma industri. Maksud Bapak apa? Enak mana durian petruk sama durian montong? Montong, kalau saya suka durian petruk. Tapi bedanya kalau ada 10 durian montong, enak semua. Kalau durian lokal, harus milih. Setuju? Karena itu produk alam. Kenapa durian montong 10-10 enak? Karena itu rekayasa, biologi, bioteknologi. Anda mau ekspor mangga, nggak bisa gede, cilik, manis, kecut. Anda lihat pisang apa itu, pisang yang itu rata semua. Itu bukan alam. Kalau mau ekspor harus masuk paradigma industri. Makanya durian lokal tidak bisa diekspor. Karena nggak ada jaminan quality. Kalau mau ekspor harus masuk paradigma industri. Saya ingin masuk dalam sebuah pengertian. Yesus adalah penolong, katakan amin. Yesus adalah juru selamat. Yes. Tetapi firman Tuhan juga memberitakan sebuah paradigma yang berbeda. Dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 44. Sesungguhnya kerajaan sorga itu adalah harta. Apa perbedaan pertolongan kebaikan dengan harta? Ketika seorang ditolong,
Ketika seorang sakit, dia akan sungguh-sungguh berdoa. Setelah sembuh, kalau itu berhenti di situ, dia akan kendor doanya. Nggak ada lagi yang dikejar. Betul? 9 orang kusta, dia biston setiap minggu, jadi lupa sama penyembuhnya. Waktu dia butuh keuangan, mungkin bangkrut, dia akan doa puasa. Tapi ketika dia pulih, kalau itu hanya berhenti pertolongan, percaya dia akan kendor berdoa. Kalau dia tekun, ada sesuatu pengertian yang berbeda, pasti. Saudara, Pak Yoel pasti tahu, kita mengalami satu kegerakan zaman. Tetapi ketika waktu berjalan, banyak orang yang dulu menggebu-gebu, sekarang biasa-biasa. Dan saya amati, orang yang bisa terus itu ada sesuatu di dalam dirinya. Bukan karena dia lebih baik. Salah satu yang saya pahami, dia merasa berhutang sama Tuhan. Tadi itu pertolongan. Kenapa Tuhan penyembuh? Kenapa Tuhan Jehovah Jireh? Sebetulnya itu ekspresinya. Tetapi di balik itu sebenarnya ada satu kasih yang begitu dalam. Yang tidak semua orang yang menerima pertolongan itu menangkap. Orang Israel hanya kenal perbuatan Tuhan. Dia gagal menangkap hati Tuhan di balik perbuatan itu. Misalnya seorang gadis ditaksir seorang pemuda, dikasih hadiah. Kalau dia enggak ngeh, oh ya saya dikasih aja. Tapi sebenarnya pemberian itu, di balik pemberian ada sebuah cinta yang dia mau sampaikan. Halo. Tapi masalahnya tidak semua orang menangkap. Sehingga sebagian orang bukan salah, dia berhenti pada satu titik level terima kasih. Tetapi ketika dia menangkap sebuah kasih di balik pemberian itu, dia nggak hanya terima kasih. Itu namanya jadian, katakan jadian. Dan itu jalan bersama. Itulah paradigma. Alkitab mengatakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Seluruh perilaku kita itu digerakkan siapa yang kita anggap harta. Dan kenapa dalam Matius 13:44 orang itu mau menjual seluruh miliknya? Bukan karena dia gila, bukan karena bodoh, karena dia lihat harta. Amin. Kalau dia gak lihat harta, dia gak akan jual. Kenapa Musa memilih menderita bersama umat Tuhan? Karena dia melihat sesuatu, bukan karena dia sakit jiwa. Amin. Di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau ibu-ibu punya uang 100.000 di rumah, bisa lupa taruh mana. Tapi kalau ada surat deposito 10 miliar, ditaruh lemari mana, selorokan mana, gak mungkin lupa. Setuju? Karena itu harta. Saya gak bicara uang. Harta itu satu yang Anda anggap berharga. Sesuatu yang Anda tidak ingin kehilangan. Dan sesuatu yang Anda ini kejar terus. Itulah sebabnya ada orang yang punya 100 triliun, dia masih kerja terus. Dan dia tidak sedang cari uang. Dia mungkin sedang cari sebuah aktualisasi diri, pengakuan. Atau mungkin dia mencari sebuah misi untuk mengenapi misi. Yang menyentuh hatinya dan dia ingin mengejar. Itu yang namanya mimpi. Saya punya teman,
penatua di gereja di Mataram. Dia cerita, dulu dia orang Surabaya. Tiap minggu pacarnya di Mataram. Ini bukan drakor, ini beneran. Tiap minggu, tiap Jumat selesai kerja dia jadi salesman. Anak muda sederhana. Naik RX atau CB 100. Anda yang 50 ke atas tahu maksud saya. Tidak ada jalan tol. Sepeda motor sampai Gilimanuk, seberang pelabuhan, jalan Bali, seberang lagi. Minggu sore, minggu siang atau sore kembali ke Surabaya. Besok Jumat kembali lagi. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia lihat pacarnya itu harta. Kenapa Yudas menjual Yesus? Yudas gak benci sama Yesus. Yudas cukup respect sama Tuhan Yesus. Kenapa dia jual Yesus? Karena buat dia duit lebih berharga dari Yesus. Betul? Di mana hartamu? Di situ hatimu. Bukan di mana hatimu, di situ hartamu. Nah, ini sebuah paradigma. Ketika kita tahu dia harta, ini bukan lagi sebuah transaksi. Kita tidak ingin kehilangan. Amin. Kita doa bukan sekedar ada kebutuhan. Kita doa karena kita ingin dia ada. Amin. Tetapi ketika dia hadir, dia tidak hadir dengan tangan kosong. Karena kepenuhannya dia mengalirkan seluruh kebaikan, kasih sayang dan damai sejahtera. Itu yang dialami Daud. Sehingga dia rela waktu dia dalam krisis dan kerajaannya goyang. Dia berkata, Tuhan kalau engkau ambil kerajaanku, aku rela. Itulah sebabnya kenapa Daud dan Saul ketika dalam krisis sikap mereka berbeda, keputusan mereka berbeda. Karena Saul melihat posisi jabatan raja itu harta. Dan dia tidak ingin kehilangan. Betul? Ini bukan sekedar baik dan tidak baik. Hati kita. Kita akan digerakkan apa yang kita anggap harta. Percayalah. Saya renungkan ini. Kenapa Daud berkata rela? Aku rela kalau dia tahu dia salah. Dan dia berkata, Tuhan kalau engkau ambil. Aku tahu aku salah. Tapi satu yang aku minta, Anda tahu apa? Jangan ambil hadiratmu. Jangan ambil rohmu. Karena buat Daud, hadirat Tuhan itu jauh lebih berharga daripada posisi. Bukan berarti dia menganggap posisi jabatan raja itu bukan harta. Tapi buat dia hadirat Tuhan lebih berharga. Amin. Dikatakan bahwa Tuhan itu adalah milik pusaka dari orang Lewi. Bagi seorang penyembah, Tuhan itu harta. Itulah sebabnya mari kita menemukan hakikat. Tolong ditayangkan slide nomor 1. Jangan lapar dulu, ini namanya nasi goreng. Nasi goreng itu saya bawa, itu ada piringnya, ada kerupuk dan timun dan tomatnya. Ini satu kesatuan, jangan didikotomikan. Semuanya penting. Amin. Piring itu penting gak? Penting, gak ada piring, nasi goreng gak nyampe. Tetapi kita harus tahu, nasi goreng itu bukan, piring itu bukan nasi goreng. Ini namanya provisi. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Saya khawatir ada banyak pemberitaan itu bicara provisi. Penting. Perjumpaan pertama, tawaran Tuhan. Sebab bukan Tuhan, kita yang mengasihi Tuhan. Tuhan menunjukkan kebaikan, provisi, supaya kita tahu, oh Tuhan itu baik. Tapi
Tapi setelah itu dia ajak pada hakikat. Coba kita petakan. Petrus pertama kali ketemu Yesus gimana? Cari ikan semalam tidak dapat. Ini kalau usap bucuan gitu. Semalam ketemu Yesus, lemparkan jalam. Ini udah lakukan. Baik guru kalau karena engkau yang laku memerintah. Dan dia dapat ikan penuh. Amin. Sampai jalannya robek atau apa, dibawa ke tepi. Jadi perahu dari kosong jadi penuh. Dan perahu yang penuh menepi. Setelah itu apa? Tuhan bilang apa? Ikutlah aku. Dan dikatakan mereka meninggalkan perahu dan jalannya. Logikanya, lalak ditinggal lapo dikebei. Lu betul gak? Tuhan kau itu guyonan ya. Toko kotong dikebei, marah dikebek ditinggal. Ini sebuah paradigma. Yang ini bicara provisi. Gak salah, gak salah. Kerupuk, mentimun dan tomat itu bagian dari nasi goreng. Membuat nasi goreng lebih jereng. Tapi percayalah, kerupuk, timun, dan tomat itu bukan nasi goreng. Setuju? Itu namanya ekspresi. Piring provisi, kerupuk, mentimun, tomat, ekspresi. Tapi bagian yang tidak terpisahkan. Esensinya adalah nasi goreng. Kita jangan mengabaikan piring dan kerupuk. Apalagi orang Indonesia kalau nggak makan nggak pakai kerupuk kurang enak. Termasuk saya. Bayangkan kalau saya kasih Bapak nasi gorengnya cuma 1 sendok kecil, Pak. Kerupuknya 10 mubeng, timunnya mubeng. Maka Bapak enggak ketemu rasa nasi goreng, rasa kerupuk dan mentimun. Sebagian orang tidak sampai kepada hakikat kerajaan surga. Padahal Tuhan berkata, what is the most precious, the most important matter thing in our life? Seek ye first the kingdom of God. Amin. Cari dan temukan hakikat itu. Kerupuknya enggak harus dari emas atau hebat. Yang penting nasi gorengnya dapat dan enak. Jadi mari kita jangan kehilangan nasi goreng. Karena kita terlalu asik dengan kerupuk dan mentimun. Amin. Mari Tuhan berkata, jangan khawatir apa yang kau makan, apa yang kau pakai, apa yang kau minum. Sesungguhnya semua dicari. Semua orang bergumul soal itu. Tuhan peduli hal itu. Tapi that is not the essence. Jangan sampai kesukaan kita sama kerupuk dan mentimun. Sampai lupa makan nasi goreng. Bukan Tuhan tidak mau kasih kerupuk. Percayalah Tuhan suka ngasih kita kerupuk. Amin. Tuhan tuh banyak bicara rezeki. Kebaikan. Nah, saya mau lebih membumi. Mari kita menemukan, meyakini harta yang hakikat. Ketika Yusuf bertemu dengan Fir'aun. Fir'aun itu bukan presiden. Lebih dari presiden. Bukan cuma presiden punya kuasa politik. Seluruh negara itu punya dia. Jadi orang ini kaya sekali.
Kuasa sekali. Nah Yusuf ketemu Fir'aun statusnya apa? Budak. Punya duit enggak? Enggak. Punya status sosial enggak? Enggak. Tapi yang luar biasa, Yusuf enggak minder. Tapi Yusuf juga tidak sombong. Jadi memang kalau orang kaya, orang pintar sombong itu ya masuk akal. Yang susah itu karena sudah orang melarat, goblok, sombong. Itu ya memang kasihan gitu ya. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu gitu ya. Yusuf tidak sombong, tapi Yusuf tidak minder. Yusuf kok diangkat jadi Perdana Menteri? Bukan karena dia hanya bisa meramal, melihat 7 tahun kelimpahan dan kelaparan. Ini bayangan saya, imajinasi saya. Cara Yusuf bicara. Cara Yusuf menyampaikan pesan Tuhan. Saya katakan keren habis. Yusuf itu bisa mempersona namanya raja ini. Kenapa? Karena di dalam Yusuf ada harta. Amin. Bukan kedudukan. Bukan posisi. Bukan duit. Allah beserta dia. Amin. Mari kita break it down lagi. Jadi apa yang dalam sehari-hari kita rasakan? Slide nomor 3. Dalam hidup ini salah satu harta yang harus kita jaga. Jangan pernah kehilangan rasa dan cinta. Musuh orang yang di atas mulai 40, 50. Bapak-bapak yang di atas 40 siapa? Saya enggak tanya ibu, soalnya ibu rahasia usia. Bapak aja. Katanya enggak sopan tanya usia sama perempuan ya. Bapak pasti 40 ke atas. Ya. Lawan kita, saya termasuk yang di atas 40. 60 sama. Bukan hanya kemunduran fisik. Yang kita harus waspada itu kentekan rasa. Kujiwa. Karena semakin lama kita hidup, kemungkinan dibohongi, dikecewakan itu semakin banyak, betul ya? Kalau anak kecil happy yeye, happy yaya. Makin tua, makin banyak pengalaman yang terjadi. Walah, gitu ya tak? Satu bayangan ada seorang gadis noni cantik, manis, lincah. Dunia seperti dongeng, ketemu pacar pertama. Dia bayangkan dia Cinderella, dia pacarnya pangeran. Waktu jalan ternyata dia diputus, dikhianati, pacarnya selingkuh. Patah hati pertama kali. Waktu jalan pacaran lagi, putus lagi. Yang ketiga akhirnya menikah. Ini cuma cerita ilustrasi. Tidak ada di sini. Yang ketiga menikah, suaminya gak pernah cinta sama dia. Dan si gadis ini ketika berusia 40 tahun, 50 tahun, sudah bertransformasi jadi dari noni cantik, centil, jadi nenek lampir. Di sini gak ada, di luar ada. Penuh kepahitan. Pernah ketemu gak? Pasti pernah. Kerjanya ngomel tok. Pahit. Because life is unfair. But God is good. Lah terus piye Pak? Mosok aku lah wis 40 dadi nenek lampir. Enggak. Kalau di negara musim dingin dan kering, kita ini enggak mandi seminggu enggak apa-apa. Baju enggak perlu dicuci. Betul. Enggak mampu. Tapi kalau di Indonesia, apalagi panas begini, jangan sampai enggak mandi, saudara.
Tapi kita tidak perlu mampu. Karena kita mandi tiap hari. Ya sudah. Bisa disakiti. Yesus itu melewati semua itu. Hal yang mengagumkan Yesus bukan hanya menyembuhkan orang sakit, menundukkan angin ribut. Di atas kayu salib, diperas habis, keluarnya bening. Kalau Anda dan saya rasanya masih ada endutnya, saudara. Peras habis itu, dihabisin itu, betul? Dikerjain. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu saya tangkap penuh rasa. Amin. Dan itu hanya dari Tuhan. Hanya Roh Kudus yang memampukan. Dan kalau kita ini bisa mandi, sekalipun dilempari kotoran, tapi mandi, bersih lagi enggak? Bersih. Kalau kita tahu caranya, maka umur 40-50, sekalipun punya pengalaman buruk, kita tidak jadi nenek lampir. Terus jadi apa? Jadi Nelly. Nenek lincah. Amin. Bukan berarti tidak pernah disakiti. Tapi kita enggak menjadi kecewa. Tuhan mengingatkan loh. Betul? Kasih menjadi tawar. Terlalu banyak kepalsuan. Pengkhianatan. Akhir zaman. Jangan bicara antikris ABC. Kehidupan sehari-hari makin banyak kejadian pengkhianatan, kepalsuan. Membuat banyak orang pahit. Tapi kalau kita pahit, kita mati. Akhir zaman di kitab Wahyu, bintang yang jatuh membuat sungai itu jadi pahit. Kita harus punya, harus ada kekuatan untuk membebaskan. Kita nggak boleh kehabisan rasa dan cinta. Apa yang nggak dimiliki oleh ahli Taurat bukan moral, bukan aktivitas, rasa, belas kasihan. Apa yang tidak dimiliki ahli Taurat dan Farisi adalah passion, gairah kepada Tuhan. Dia tuh tinggalnya di Yerusalem. Ada berita, ada raja, Mesias yang lahir di Bethlehem. Dia yang mengungkapkan bahwa Mesias lahirnya di Bethlehem. Karena dia hafal kitab perjanjian. Kitab suci perjanjian lama. Pernah mikir enggak? Enggak ada satu ahli Taurat. Coba cari. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa? Ingu-ingu. Cari. Gak ada. Mereka tidak punya kerinduan untuk ketemu Mesias. Mereka suka berteologi tentang Mesias. Betul? Mereka hafal dengan teologi Mesias. Kalau hari ini kristologi. Bahasa kerennya. Tapi mereka tidak kepingin ketemu dengan pribadi itu. Mereka gak punya rasa. Yesus menudik, aku tahu dalam hatimu engkau gak punya kasih akan Allah. Mereka punya aktivitas, mereka gak punya rasa. Mereka gak punya cinta. Saya gak bicara untuk orang lain, saya bicara untuk saya. Itu yang saya minta dari Tuhan. Karena saya pekerjaan, tugas saya itu adalah mengajar berkhotbah. Kalau tidak hati-hati, mengajar terus kapan melakukan. Dan tiap kali saya bisa melihat lawatan Tuhan, saya belajar menangkap hati Tuhan. Tuhan, jangan ambil rasa ini. Kalau Anda suami istri, Anda penuh butuh rasa dan cinta. Wedding is an event, marriage is a journey. Dan kadang-kadang kita kehabisan rasa di tengah jalan. Tidak perlu cerai, kulaan lagi. Buat aku jatuh cinta lagi. Amin. Kalau sudah jatuh cinta, silakan bulan madu lagi. Kita perlu diisi, memperbarui kekuatan kita. Amin.
Hal apa yang berharga yang kita tidak boleh hilang? Slide nomor 5. Jangan pernah kehilangan visi, mimpi. Apa problem bangsa Israel? Mereka tahu perbuatan Allah, the act of God. Tapi mereka nggak pernah tahu the purpose of God, the way of God. Mereka nggak pernah tahu. Mereka nggak punya mimpi. Mereka cuma putar-putar. Orang biasa nggak pernah punya tujuan. Orang punya tujuan nggak pernah jadi orang biasa. Slide nomor 7. Apa bedanya Imam Eli dan Musa? Alkitab tuh nggak ada yang kebetulan. Musa itu mati, wafat itu umur 120 tahun, betul? Eli, bukan Elia, Imam Eli itu mati umur 98. Dikatakan bahwa dia telah tua, bahkan sangat tua. Baca di 1 Samuel. Umur 98 dikatakan tua. Musa umur 120 tidak dikatakan tua. Seorang yang punya rasa dan tujuan, dia nggak pernah jadi tua. Katakan amin. I'm not talking about physically. Dan secara alegoris digambarkan. Permisi. Ini bukan nyindir siapapun. Dia gemuk. Kebanyakan makan soto gubeng pojok. Yang buat Hofni Pinahas jeroan toh. Itu kurang ajar itu Hofni Pinahas. Itu korban bakaran dikasihkan. Susahnya Imam Eli menikmati lama-lama ketagihan. Saking kebanyakan diabetes. Matanya buta. Toh. Apa artinya buta? No visi. Masih pelayanan enggak? Masih. Bisa nubuat? Bisa. Dia yang nubuati Hana. Betul? Tapi no visi. Jangan sekedar pelayanan. Tanpa direksi, tanpa visi. Apa artinya gemuk? Big but not strong. Saya jujur mengatakan, saya bisa datang satu gereja yang bagus dan besar. Tapi tidak ada corporate mesbah di situ. Saya suka dengan gereja ini. Musa, dia umur 120 tahun. Matanya, visinya masih kuat. Kaleb itu umur 85. Dia justru yang terbaik sedang menanti dia. Hebron. Amin. Orang yang punya penuh rasa dan mimpi, dia gak pernah tua. Tidak harus secara aktivitas fisik. Paulus itu di penjara sudah gak bisa keliling. Dulu khotbah keliling, sekarang udah cuma di penjara. Tapi hatinya berapi-api. Amin. Jangan pernah kehilangan rasa dan cinta. Kenapa penyakit kusta itu membuat orang tidak layak datang? Karena kusta itu orang gak punya rasa. Itu gambar. Ketika kita gak punya rasa, kita gak tahir di hadapan Tuhan. Kita jangan jadi wortel yang kena air mendidih. Dari keras jadi hancur. Gambaran orang yang remuk, patah, kalah dalam tekanan hidup. Tapi juga jangan jadi telur. Dari lembut jadi keras, itu Esau. Esau itu sukses. Tapi kepahitannya jalan terus. Dendamnya itu jalan terus.
Telur yang lembut jadi keras. Jadilah bubuk kopi. Tapi bagaimana bubuk kopi bisa tersedia? Dari biji kopi harus dioseng-oseng. Setelah itu belum selesai. Digiling sampai jadi bubuk. Tapi ketika air mendidih dimasukkan, dia bukan hancur atau dia jadi keras. Tetapi sebaliknya dia akan merubah kopi itu. Sebaliknya harumnya aroma kopi itu keluar karena air mendidih. Kata Denny Siregar, seruput kopinya. Tekanan hidup, kesulitan justru membuat Yesus itu muncul termanifestasi dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, jangan takut sebuah rasa sakit ketika kita bersama Tuhan. Slide nomor 9. Apa yang berharga dalam hidup ini? Tidak semua orang harus kaya raya. Tuhan janji tidak kekurangan. Tapi jangan sampai kehilangan nilai. Kata Tuhan, lebih baik orang miskin, nggak kaya, tapi dia punya kebenaran. Daripada kaya karena garong, karena berkhianat. Hari ini dunia menekan kita, kalau engkau nggak kaya, engkau nggak punya harga. Dan hari ini masyarakat seolah-olah asal kaya walaupun tidak punya nilai tetap dihormati. Betul? Tapi biarlah kita meyakini firman Tuhan. Nilai manusia. Hiduplah sebagai manusia yang punya nilai. Saya punya istilah, hidup sekali jangan berkhianat. Jangan jadi pengkhianat. 3 tokoh ini bukan bicara agama, bicara nilai. Buat saya itu 3 nilai kerajaan sorga. Keadilan, kesetiaan, dan belas kasihan. Lihat Daud yang dikejar-kejar oleh mertuanya. Dia tidak mau kudeta. Itulah namanya kesetiaan. Karena itu ayah mertuanya. Saya selalu ngomong sama anak muda. Kalau engkau konflik sama orang tuamu, jangan pernah kau lawan. Kau boleh lari, tapi jangan kau lawan. Keadilan. Martin Luther King mengangkat harkat martabat saudara kulit hitamnya. Dia memperjuangkan. Mother Teresa tidak bicara sekedar sebuah doktrin agama, tapi dia membagikan belas kasihan. Be a man of value. Slide nomor 10. Ajarkan anak kita. Hiduplah dengan sebuah nilai. Malu kalau kita ini berkhianat. Try not become a man of success. Saya kira sukses itu sesuatu yang baik. Saya pikir begini loh, ada orang baik miskin sama orang baik kaya raya. Kira-kira yang bisa lebih jadi berkat yang mana? Orang baik yang kaya raya. Tidak ada yang salah dengan sukses ataupun yang pinter. Tetapi itu bukan hakikat. Karena itu sarana. Kata Tuhan jangan bermegah. Boleh kaya enggak? Boleh. Tapi jangan bangga karena kaya. Boleh pinter enggak? Boleh. Boleh kuat enggak? Boleh. Tapi kalau kita bermegah, biarlah kita bermegah. Hanya Tuhan itu penuh kasih sayang, kasih karunia. Aku salah, aku enggak dibuang.
Waktu aku jatuh, dia ngangkat. Waktu aku gak punya apa-apa, dia terima aku. Amin. Itu yang kita megahkan. Kembali Imam Ili. Imam Ili bukan hanya kehilangan visi, dia kehilangan prinsip dan value. Apa yang dilakukan? Siapa? Hofni dan Pinahas. Dia ambil simbol perjanjian. Anda harus tahu Tuhan itu sensi kalau sudah bicara simbol perjanjian. Kalau Anda tidak ngerti ini bingung banget. Kenapa Musa pukul batu 2 kali? Kenapa Tuhan itu marah? Karena itu simbol perjanjian. Kenapa Usa menjamah tabut perjanjian? Kon langsung. Apa yang disentuh oleh Hofni Pinahas? Dia melakukan 2 dosa. Dia tidur dengan pelacur bakti di sekitar bait suci. Gila ya. Tapi yang kedua, dia mengambil korban sembelian. Ingat Mazmur 50 ayat 5. Bawalah kemari orang yang kukasih yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelian. Jadi itu simbol meterai dari perjanjian. Makanya pelihat datang yang unik. Dia tidak tegur pelanggaran moral, tidur sama pelacur. Tapi dia tuding dosa satunya. Bahasa Inggrisnya lebih kena. Why do you kick my sacrifice? Bukan kenapa engkau memandang loba, itu bahasa Indonesianya. Why do you kick? Kick itu apa? Jejek. Kenapa engkau menendang korban sembelianku? Imam Ili seorang pemimpin. Anaknya kurang ajar. Bukan dia mendisiplin. Katut. Cuma bilang, jangan gitu nak. Kita kadang terjebak. Kadang saya lihat ya, orang rohani, kita gambar, kalau rohani itu gak boleh marah, yang lembut. No. Ada saatnya itu rohani. Kita harus fight. Sebagai seorang ayah. Stop kamu berbuat seperti itu. Betul? Imam Ili kehilangan value and prinsip. Anda jangan ketawai, saya punya cerita yang mungkin rodok ngisin-ngisin. Ada seorang yang dengar saya melayani kesembuhan batin atau apa. Anak seorang melayani Tuhan, pelayan Tuhan dari kota lain. Bawa anaknya, laki-laki, konseling sama saya. Apa yang terjadi pada anak laki itu? Dia pacaran dan kumpul kebo. Di kos di universitas. Pacarnya hamil, disuruh gugurkan. Jalan waktu, itu gak tahu kapan, hamil lagi. Disuruh gugurkan lagi, minum obat apa cairan sampai masuk rumah sakit. Wah ini jadi bingung. Tapi sudah sembuh, tapi sampai masuk rumah sakit. Orang tuanya yang perempuan gak pernah tahu. Nah ini orang tuanya yang pria, yang anak laki ini peduli, ini apa konseling. Sudah saya konseling, saya tanya, gimana? Kamu siap menikahi dia? Dia jawab gini, tak pikir-pikir dulu ya om. Saya muntap langsung saudara. Kamu tuh laki apa kamu? Saya bilang, kamu tidur ya anaknya perempuan, anaknya orang. Kamu sudah hamili, kamu suruh gugurkan. Sekarang saya tanya nikah, tak pikir-pikir dulu. Untung saya berhenti karate, saya tak gibeng kamu, saya bilang gitu. Berhenti konseling dia. Takut dia sama saya. Pendeta ini ngambuk, Kak Sido konseling saya. Saya gak merasa berdosa, saya gak minta ampun sama Tuhan. Itu memang perlu digibeng saudara. Imam Eli tidak gibeng Hofni Pinahas. Setuju? Tapi hati-hati jangan nanti gibeng orang katanya Pak Guhana itu.
Kita harus bisa fight. Tuhan Yesus itu bukan hanya lembut. He is a warrior. Dia juga lembut. Lihat 4 kerub, 4 wajah apa? Anak sapi, anak lembu, singa. Ini gambaran. Raja wali, anak manusia. Inilah profil Yesus. Inilah guru kita. Apa itu anak lembu? Seperti anak domba. Sumeleh, menyerah. Sakit, disakiti, nangis. Tok, jerit sama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bukan cuma anak domba. Dia singa. Amin. Dia bisa berkata kepada angin ini, diam. Dia hardik roh jahat. Dia ambil tali, dia labrak itu orang yang jual beli di mana? Ya. Jadi ingat Ahok juga ya. Dia raja wali, sorga, tapi dia juga anak manusia. Dia bicara bumi. Amin. Salah satu yang saya kagum tadi, di tengah puncak di atas kayu salib, dia berkata kepada Ibu Maria, perempuan, inilah anakmu. Bukan siapa? Yohanes. Ngomong sama Yohanes, inilah ibumu. Sejak itu Ibu Maria bersama dengan Yohanes murid. Apa artinya? Tuhan Yesus itu anak sulung. Waktu dia berjalan di bumi, Om Yusuf kan sudah meninggal. Betul ya? Ini janda. Janda zaman itu tidak punya Kalau hari ini perempuan banyak yang pinter kerja dan zaman itu orang gak kerja perempuan. Betul? Yang ngasih duit belonjo tiap bulan itu Tuhan Yesus. Setuju? Dia mau pulang ke sorga. Ingat uang belonjo, saudara. Saya bilang luar biasa engkau Tuhan. Titip urusono ya duit belonjone sama ibuku tuh ya. Amin. Ada lagu. Burung-burung di udara kau pelihara apa? Saatku mana yang itu. Iya, itu kita dipelihara. Tapi itu bukan hakikat. Amin. Itu keropok, ya toh. Itu demon. Yang terakhir, saya sudah ditunggu sama Pak Yoel. Slide nomor 12. Apa yang berharga di dalam hidup ini? The presence of God. Don't miss it. Itulah rahasia Daud menjadi orang yang dikenan Tuhan. I give worship to your name. Oh Lord, worship to your name. Oh Lord. Berapa banyak kita melihat the presence of God is a treasure. Kalau itu harta, kau tidak ingin kehilangan. Kau pelihara. Amin. Tadi itu kenapa Saul bunuh kanan bunuh kiri? Karena buat dia posisi itulah harta. Daud kenapa rela? Tapi dia berkata, satu hal yang ku minta, jangan ambil rohmu. Apa bedanya Daud dengan Salomo? Daud mengalami hadirat Tuhan di tengah krisis. Salomo kehilangan hadirat Tuhan di tengah sukses. Dan dia berkata kepada kita, semuanya sia-sia jika Tuhan gak ada di situ. Ada seorang anak yang bersama dengan ibunya. Ini penglihatannya Sadhu Sundar Singh. Dari kota dia lewat hutan. Ini noni anak kecil perempuan. Dia lihat bunga mawar di bukit di pundukan. Mama, aku mau bunga mawar itu petik. Nggak, itu sudah mau gelap, ayo terus. Ketika genggaman ibunya kurang erat, dia
tarik, dia lari, dia ambil mawar itu. Dia petik dan dia begitu bergairah. Mawar yang merah mereka harum. Dia ciumi, dia turun dari bukit. Mama, mama, mama. Mamanya kasih pelajaran, mamanya sembunyi. Dia asik, 10 menit lewat. Mama, mama di mana? No problem, dia begitu asik dan 15 menit, setengah jam, dia mulai sadar mama hilang. Dia mulai, mama, mama. Cari-cari nggak ada. Mama, 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 mama. Yang terakhir apa? Bunga mawar itu dibuang. Yang tadinya kelihatan indah, tapi kalau mamanya nggak ada, nothing. Jangan pernah jual hadirat Tuhan. Kalau di bahu saya ada merpati emas, bertelur emas, harta toh, maka cara jalan saya akan berbeda. Cara jalan saya nggak kayak Putri Meduro, tapi kayak Putri Solo ya, pelan-pelan, supaya saya buat dia kerasan. Amin. Anda akan berhati-hati cara ngomong. Karena Roh Kudus itu sensi, dia bisa set. Mari kita fokus dengan harta yang Tuhan berikan. Rasa dan cinta, mimpi, prinsip, value, kebenaran, presence of God, kepercayaan, jubah, panggilan yang Tuhan berikan. Dan biar kita lewati. Dan di akhir hidup kita, Tuhan, aku sudah berjalan bersamamu.